bersama-sama. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau adalah Allah yang hidup, di mana Engkau adalah Allah yang mengasihi akan kami orang-orang berdosa ini. Dan kami bersyukur kepada Tuhan karena kami jauh dari Indonesia, tapi Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini, dan kami berkumpul dan bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama berdoa, dan bersama-sama mendengar firman dengan bahasa kami sendiri. Dan kami berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau terlalu mengasihi kami. Terlalu banyak dari mereka bangsa-bangsa yang sulit untuk mereka bisa memiliki ibadah dalam bahasa sendiri, tapi kami berterima kasih untuk Indonesia. Kami bersyukur untuk bangsa Indonesia, dan kami bersyukur atas persekutuan akan orang-orang Indonesia yang ada di tempat ini, di mana kami dapat bersama-sama beribadah di dalam bahasa kami sendiri. Dan mohon Tuhan yang pakai setiap kami masing-masing, supaya pada saat kami beribadah di tempat ini, kami sungguh-sungguh beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Dan kami mohon Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam tempat ini, sehingga kami dapat bersama-sama melihat pekerjaan Tuhan. Kami takjub akan setiap pekerjaan-Mu, dan kami tahu sungguh Natal bukan sembarangan Natal, tetapi Natal adalah yang sesungguhnya menjadi kebutuhan terbesar kami sebagai orang-orang berdosa, yaitu bagaimana kami meresponi akan pekerjaan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Mohon Tuhan persiapkan hati kami untuk kami mendengar firman Tuhan, dan kami mohon kepada Tuhan Engkau sendiri yang bertahta di mimbar ini, dan kami sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan yang benar, dan setiap kami dapat takut akan Tuhan, dan kami dapat melihat pekerjaan Tuhan hadir untuk mengubah hidup kami yang jatuh di dalam dosa ini, dibangkitkan di dalam kekudusan Allah dan hidup suci sampai kami kembali kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami mempersiapkan hati kami mendengar firman Tuhan. Mohon Roh-Mu yang kudus bekerja, dan biar setiap kami tahu bahwa segala kemuliaan hanyalah kembali kepada Tuhan. Maka mohon Tuhan, kemuliaan Tuhan hadir di dalam tempat ini, dan biar segala kemuliaan sungguh-sungguh menyatakan dan memancarkan kemuliaan. Dan kami siap mendengar firman Tuhan. Pakailah kami semua, pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah segala apa yang disampaikan sungguh-sungguh adalah hadirnya adalah dari Tuhan sendiri. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa, kami bersama-sama bersyukur, kami bersama-sama memohon kepada Tuhan Allah. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Silakan duduk saudara sekalian. Hari ini kita bersama-sama merayakan Natal, tetapi banyak orang memperalat akan arti Natal. Hari ini banyak dari kita mengenal dan mendengar tentang Natal, tapi kita banyak sudah diombang-ambingkan dengan definisi Natal. Saudara, apa itu Natal? What is Christmas? Mengapa kita merayakannya? Kenapa kita memperingatinya? Dan mengapa kita menjadikan Natal menjadi sesuatu hari yang penting untuk kita bersama-sama untuk berkumpul dan bersama-sama beribadah? Saudara, pada saat kita melihat kepada Natal, maka Natal adalah sebuah momen yang sangat sakral, di mana Allah rela menjadi manusia, dan Allah datang ke dalam dunia, dan Allah memberikan akan setiap manusia jalan untuk bagaimana manusia dapat kembali kepada Tuhan Allah. Mengapa Natal harus dimengerti sebagai satu kesakralan di mana Allah rela datang ke dalam dunia? Bukankah manusia memiliki kuasa? Bukankah manusia memiliki akan kepintarannya? Bukankah manusia memiliki kelebihan? Dan bukankah manusia memiliki banyak hal, inovasi-inovasi di dalam setiap tindakannya?
Bukankah manusia berusaha untuk menjadi lebih canggih? Bukankah manusia berusaha untuk lebih pintar? Dan bukankah manusia berusaha untuk membuktikan bahwa manusia adalah something di dalam dunia ini? Saudara, kita melihat manusia terus berusaha menjadi something. Tetapi saudara, kita melihat meskipun manusia berusaha menjadi something, kita melihat sebuah fakta bahwa manusia sepinter apapun, kepinterannya tidak akan pernah membawa dia masuk surga. Manusia sekaya apapun tidak akan membawa uangnya untuk masuk surga. Maka saudara, pada saat kita melihat siapakah manusia, maka manusia tidak bisa tidak harus menerima dua fakta, yaitu apa? Pertama, yaitu manusia adalah ciptaan Allah. Manusia dicipta di dalam kesempurnaannya sebagai ciptaan. Tetapi yang kedua, yaitu manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah, manusia sehebat apapun kehebatannya tidak mungkin membawa hidupnya dapat kembali kepada Allah. Manusia sepinter apapun tidak dapat membawa kepinterannya untuk dapat sampai kepada Allah. Dan manusia sekaya apapun tidak mungkin dapat membawa kekayaannya dapat kembali kepada Allah. Maka manusia semuanya sudah jatuh di dalam dosa. Maka setiap dosa manusia adalah sebuah hal yang paling menghancurkan hidup mereka. Karena setelah kehidupan ini mereka harus mati. Dan mati mereka adalah mati yang jatuh ke dalam maut. Dan maut itu adalah maut yang tidak mungkin membereskan dosanya dan tidak mungkin membereskan relasi mereka dengan Tuhan. Maka siapapun manusia, serohani apapun, sepintar apapun, sekaya apapun, mereka tidak mungkin dapat membereskan relasinya dengan penciptanya, karena mereka semua sudah jatuh di dalam dosa. 100% semuanya sudah jatuh di dalam dosa. Maka tidak mungkin manusia dapat menyelamatkan sesamanya manusia. Karena untuk menyelamatkan dirinya sendiri, manusia tidak bisa. Maka jika dipikir, siapakah yang dapat menyelamatkan manusia keluar dari dosa? Bagaimana manusia dapat menemukan jalan keluar untuk bisa membereskan dosanya? Maka saudara, satu-satunya yang dapat memberikan jalan keselamatan hanyalah di saat Tuhan Allah sebagai Sang Pencipta, Dia memberikan akan jalan. Tanpa Tuhan Allah yang memberikan akan jalan, maka manusia tidak mungkin dapat keluar dari dosanya. Maka satu-satunya jalan supaya saudara dan saya hari ini bisa keluar dari dosa hanyalah di saat Tuhan yang mengasihi dan berbelas kasihan kepada saudara, memberikan jalan kepada saudara dan saya bagaimana saya bisa kembali kepada Tuhan. Maka jalan yang diberikan oleh Tuhan itu penting. Maka jalan yang diberikan oleh Tuhan itu pasti benar. Dan jalan yang diberikan oleh Tuhan adalah pasti memberikan keselamatan. Pertanyaannya, jalan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia berdosa? Jalan yang diberikan kepada manusia supaya manusia bisa menemukan keselamatan dan menemukan akan Bapa di surga dan menemukan akan surga itu sendiri. Maka saudara, Tuhan Allah memberikan jalan satu-satunya, dan jalan satu-satunya tercatat di dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1, yaitu adalah di saat ada bintang Bethlehem yang akan menunjukkan bayi Mesias atau bayi juru selamat itu akan hadir kepada manusia, dan dialah yang akan memberikan keselamatan, dialah yang akan memberikan satu-satunya jalan keluar untuk manusia bisa keluar dari dosa dan dapat kembali kepada Tuhan Allah. Maka sudah dicatat dalam kitab suci bahwa satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia keluar dari dosa di dalam tradisi orang Yahudi adalah Mesias. Maka satu-satunya orang Jew, mereka memiliki akan satu pemikiran
bahwa satu-satunya menyelamatkan manusia keluar dari dosa adalah orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu adalah dia yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Dan orang yang dijanjikan oleh Tuhan Allah itu akan datang ke dalam dunia, dan dialah yang akan menyelamatkan kami, orang-orang Yahudi itu. Tapi saudara, sampai hari ini orang-orang Yahudi masih menunggu siapakah Mesias itu. Tetapi saudara, pada saat kita melihat kitab suci, justru orang-orang Kristen, kita semua percaya bahwa bintang Bethlehem sudah menunjukkan siapakah Mesias itu. Bintang Bethlehem sudah menunjukkan akan juru selamat itu. Dan bintang Bethlehem itu sudah menunjukkan akan siapakah yang menjadi satu-satunya jalan bagaimana manusia dapat keluar dari dosa dan kembali kepada Tuhan. Siapakah dia? Maka bayi Yesus Kristus menjadi satu-satunya yang disaksikan oleh 3 kelompok, yaitu orang Majus, yaitu orang gembala, dan juga Simeon dan Hana. Mereka 3 kelompok yang diizinkan Tuhan melihat bayi Yesus yang adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan Allah datang di dalam dunia. Tadi pagi saya sudah mengkhotbahkan itu. Mengapa para gembala diberikan izin oleh Tuhan untuk menyaksikan akan bayi Yesus lahir di Bethlehem? Karena orang-orang gembala, mereka adalah orang-orang yang dianggap second class. Padahal para gembala, mereka hanyalah orang-orang upahan yang mereka hanya dibayar honorer untuk menjaga akan domba-domba. Dan saudara tahu, untuk menjaga domba-domba, mereka butuh padang yang begitu luas. Dan mereka karena untuk menjaga, mereka tidak pernah punya kesempatan untuk bisa pergi ke bait suci. Seperti mungkin saudara tidak pernah pergi ke gereja karena saudara tidak diizinkan pergi ke gereja. Kenapa tidak diizinkan ke gereja? Karena pekerjaan itu sangat-sangat membutuhkan engkau, sehingga akhirnya tidak diizinkan pergi ke gereja. Tetapi saudara, yang terjadi dalam kitab suci, khususnya para gembala, mereka disibukkan dengan menggembalakan domba. Mereka tidak diperbolehkan masuk ke bait suci. Kenapa saudara tidak boleh masuk ke bait suci? Karena bait suci menjadi tempat bisnis yang paling korup. Karena bait suci menjadi tempat bisnis yang paling rusak. Kenapa saudara? Karena di bait suci mereka berjualan binatang. Mereka berjualan akan domba. Untuk supaya apa? Supaya jemaat di bait suci memberikan persembahan. Dan banyak orang-orang yang berkumpul di bait suci, tidak semua adalah dari Yerusalem, tapi ada dari berbagai macam negara, khususnya orang-orang Yahudi yang pergi merantau di seluruh daerah yang ada di Asia Timur, di mana mereka merantau. Dan di dalam satu waktu di hari Paskah, mereka datang berkumpul, semua dari jauh datang berkumpul, dan mereka mengadakan akan satu ibadah bersama-sama. Seperti kalau bagi orang Muslim itu adalah umroh, dan mereka datang bersama-sama dan mereka mengadakan akan satu ibadah. Dan mereka nggak mungkin bawa domba dari berbagai macam negara untuk apa? Untuk memberikan persembahan, bukan? Jadi mereka pasti datang ke situ dan mereka membeli domba di situ. Tetapi mereka membeli domba di sana. Bait suci apakah menjual dombanya dengan murah? Jawabannya tidak. Mereka memasang harga 3 kali lipat dari harga pasar. Hari ini seperti siapa? Hari seperti para petani di Indonesia, di mana para pemborong mereka datang ke tempat mereka. Mereka beli akan beras, mereka beli akan padi dengan harga yang sangat murah. Lalu akhirnya di masyarakat dijual dengan harga yang berlipat-lipat. Sehingga apa? Yang makin kaya bukannya petani, tetapi yang makin kaya adalah pemborong. Dan saudara, inilah yang dilakukan juga oleh bait suci. Bait suci mengambil keuntungan 3 kali lipat dari setiap apa yang mereka beli dari gembala. Dan gembala dikasih tahu tidak boleh masuk teritori bait suci. Kau harus di luar teritori bait suci. Kau harus di luar teritori Yerusalem. Sehingga apa? Sehingga bisnis kamu dan bisnis aku tidak terganggu. Win-win solution. Ya. Padahal saudara, yang paling merusak adalah gembala. Kenapa? Gembala hanya bisa berjualan di luar Yerusalem, padahal dia memasukkan akan domba-dombanya itu di Yerusalem. Tapi yang membeli adalah bait suci. Dan bait suci membeli dengan harga yang sangat murah, hanya demi
supaya jemaatnya bisa memperoleh akan domba-domba tersebut, tapi dengan harga yang mahal. Saudara, kalau hari ini saudara datang ke tempat ini, saudara tidak diizinkan untuk membaca Alkitab dengan handphone saudara, maka saya mengharuskan saudara untuk membeli Alkitab. Lalu di depan saudara, saya sudah persiapkan Alkitab untuk saudara tidak bawa Alkitab, maka saya jual dengan harga 3 kali lipat. Mau beli? Saudara akan langsung, saya pulang aja gitu kan ya. Atau saya akan berkata apa? Lebih baik saya tunggu di sana, saya tidak mendengarkan dari dalam, saya mendengarkan di luar. Saudara, itulah yang dialami oleh para gembala. Para gembala dianggap second class, tidak diizinkan masuk dalam bait suci, tidak dianggap penting. Seharusnya saudara, bait suci adalah tempat bagaimana semua kalangan masuk ke dalam bait suci, termasuk para gembala. Seharusnya bait suci tidak membatasi untuk kamu di luar bait suci atau di luar teritori Yerusalem. Maka seharusnya mereka harus masuk ke Yerusalem, mereka harus datang ke bait suci, karena mereka harus beribadah kepada Tuhan. Tapi justru bait suci yang membatasi orang gembala, lebih baik kamu di luar Yerusalem, tidak boleh masuk area Yerusalem. Maka inilah kenapa kita melihat orang-orang Yerusalem rata-rata adalah orang kaya. Orang-orang Yerusalem rata-rata adalah orang yang punya pangkat, dan orang-orang Yerusalem rata-rata mereka adalah orang-orang yang memiliki kerohanian di bait suci. Tapi maafkan, banyak orang-orang di bait suci justru adalah orang-orang yang mengkorupsi akan segala sesuatu. Maka rumah Tuhan bukan jadi rumah Tuhan dipermuliakan, tapi justru rumah Tuhan menjadi tempat orang-orang berani berdosa pakai nama Tuhan. Dan itulah yang terjadi, rusak luar biasa. Dan mereka tidak pernah pergi ke bait suci, mereka tidak pernah mendengar firman Tuhan. Tetapi kenapa malaikat justru datang kepada para gembala? Justru mereka adalah orang-orang yang tidak layak dan tidak diizinkan masuk bait suci. Tapi justru Tuhan Allah mengirimkan malaikat untuk menampakkan diri kepada para gembala dan memberikan kesempatan kepada para gembala untuk apa? Untuk melihat Yesus Kristus, satu-satunya jalan yang Tuhan janjikan kepada manusia, sehingga manusia dapat menerima akan keselamatan. Maka saudara, melalui Yesus Kristus, para gembala menerima akan Injil, dan melalui Yesus Kristus para gembala menerima akan pelayanan dari malaikat, dan melalui akan Yesus Kristus para gembala menemukan iman di dalam Tuhan. Maka saudara, siapakah mereka hari ini? Siapakah mereka di zaman ini? Maka saya tadi pagi berkata, mereka adalah orang-orang yang mungkin adalah orang-orang yang sudah kerja keras, tapi mereka tetap hanyalah orang yang dinilai sebagai kelompok rendah. Mungkin hari ini orang-orang seperti ini adalah orang-orang pekerja-pekerja buruh. Mereka adalah orang-orang yang kerja setengah mati, tapi mereka tidak pernah dihargai. Seperti mungkin kita bisa katakan orang-orang seperti tukang sampah, orang-orang seperti housekeeping. Mereka dianggap orang-orang yang second class, tapi sudah justru mereka adalah orang yang membutuhkan Yesus Kristus. Maka orang kecil Tuhan mengasihi mereka. Maka itulah kenapa Yesus datang ke dalam dunia, karena Yesus mengasihi orang-orang kecil. Kedua, orang Majus, di mana orang Majus adalah para cendekiawan, adalah para intelektual, dan mereka mempelajari begitu banyak dengan wawasan-wawasan pengetahuan yang begitu luas. Dan saudara, tadi pagi saya menyatakan bahwa mereka melihat akan the star of Bethlehem, melihat akan bintang dari Bethlehem. Dan waktu melihat bintang Bethlehem itu, mereka terkagum-kagum dengan bintang. Dan mereka coba untuk mencari apa yang menjadi message di balik semua itu. Dan mereka mencari. Dan akhirnya mereka menemukan di dalam Mika pasal 5 ayat 1. Dan mereka menemukan bahwa bintang Bethlehem adalah bintang yang akan menunjukkan kelahiran Mesias yang akan datang ke dalam dunia dan memberikan keselamatan, dan akan memerintah, dan yang akan menggembalakan manusia berdosa kembali kepada Tuhan Allah. Maka saudara,
Disitulah pada saat mereka membaca seluruh dokumen yang mereka temukan adalah dokumen dari orang-orang Yahudi. Dan pada saat mereka menemukan dokumen itu, mereka cross check dengan orang-orang ahli Taurat, mereka cross check dengan orang-orang Farisi, mereka cross check dan menanyakan apakah ini benar. Dan akhirnya mereka mengatakan, ya, ini adalah nubuat yang benar bahwa Mesias akan datang ke Betlehem. Tetapi orang-orang Betlehem, tetapi orang-orang Majus, dan juga kita melihat orang-orang Farisi dan orang-orang ahli-ahli Taurat, mereka tidak menganggap bintang itu adalah bintang yang menunjukkan kelahiran Yesus Kristus. Padahal mereka, orang Majus, menyaksikan itu. Dan pada saat apa yang dijelaskan oleh ahli Taurat membuat mereka melihat, saya harus melihat sendiri. Saya harus melihat sendiri bayi itu lahir. Maka saya baru akan dengan penuh sukacita mengetahui ini adalah kebenaran. Dan saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada saat orang Majus menyaksikan sendiri kelahiran Yesus, akhirnya mereka sadar bahwa ini adalah fakta. Ini adalah bagian di dalam sejarah yang penting, bahwa dari bintang Betlehem itu sungguh-sungguh menunjukkan bahwa apa? Sungguh-sungguh menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang lahir sesuai dari Mika pasal 5 ayat 1. Dan saudara, pada saat menyaksikan semuanya itu, apa yang terjadi? Maka di situ kita melihat orang Majus bertepuk lutut di hadapan Tuhan, lalu bersuka cita, dan juga dicatat di mana dia memberikan persembahan. Saya ingin tanya, sukacita orang Majus itu apa? Sukacita orang Majus pada saat dia melihat kepada kebenaran dan dia menemukan kebenaran itu sungguh-sungguh benar, maka itu adalah sebuah hal yang benar. Jadi saudara, kalau saudara mencari kebenaran, lalu tiba-tiba merasa mencari kebenaran dan saudara tahu ini sungguh-sungguh benar atau tidak, tapi aku sudah mencari dan akhirnya menemukan ini adalah benar-benar benar, maka saudara akhirnya dengan penuh suka berkata, dengan penuh sukacita berkata, ini sungguh-sungguh benar. Dan saudara, Yesus lahir sesuai dengan apa yang dinyatakan melalui tradisi Yahudi, menunjukkan sebuah fakta bahwa dia sungguh-sungguh adalah jalan Tuhan, Mesias datang ke dunia, dan Yesus Kristus menggenapinya. Dan itulah kenapa orang Majus bersuka cita dan akhirnya mereka menemukan iman mereka. Saudara, orang Majus tidak percaya kepada Tuhan. Mereka punya dewanya masing-masing, mereka punya kepercayaan masing-masing. Tapi pada saat dia melihat Yesus yang adalah Mesias yang dijanjikan di dalam kitab suci, orang Yahudi, mereka menemukan itu sungguh-sungguh kebenaran. Mereka meletakkan semua iman mereka dan mereka menjalani apa yang dihadirkan di dalam Yesus Kristus. Maka saya ingin tanya hari ini, siapa orang Majus di zaman sekarang? Orang Majus hari ini adalah para intelektual, saudara. Dan banyak dari intelektual itu beragama, bukan beragama Kristen, mereka beragama lain. Tetapi mereka semua diberikan akan satu kesempatan bertobat oleh karena Yesus datang ke dunia, karena dia mengasihi orang-orang yang berbackground intelektual. Maka siapakah para intelektual itu? Zaman sekarang adalah saudara. Saudara adalah mahasiswa, siswa yang memiliki kemahaan. Tapi sayangnya kemahaan saudara kalah sama kemahaan Tuhan. Tapi kenapa saudara sebagai siswa diberi nama mahasiswa? Karena saudara diharapkan memiliki pengetahuan yang lebih daripada orang lain, sehingga dikatakan mahasiswa. Karena sudah memiliki akan sebuah intelektual yang jauh melampaui akan siapa dari mereka yang orang biasa. Maka saudara, inilah kesempatan orang-orang intelektual diizinkan mendengarkan Injil Tuhan. Orang intelektual diizinkan menyaksikan Injil Tuhan dan menyaksikan penggenapan janjinya. Maka kita melihat orang Majus bertobat, orang Majus menerima akan Yesus Kristus, dan orang Majus menerima sebagai kebenaran yang penuh sukacita. Maka saudara, Yesus datang dalam dunia bagi orang-orang kecil yang tidak diizinkan masuk ke bait suci.
Yesus datang ke dunia bagi para intelektual yang belum percaya kepada Tuhan Allah. Maka dia bertemu dengan Kristus, bertemu dengan bintang di Bethlehem, dan akhirnya mereka bertemu dengan Tuhan Allah yang mengasihi mereka, sehingga mereka bertobat dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Dan ketiga, tercatat dalam Lukas pasal 2, yaitu adalah Simeon dan Hana. Simeon dicatat sebagai orang saleh, dikatakan sebagai orang benar, dikatakan sebagai orang yang penuh Roh Kudus. Kalau sudah penuh Roh Kudus, ngapain harus ada Kristus? Maka sudah, tetapi pada saat dia menyaksikan bayi Yesus Kristus, apa yang dilakukan? Dikatakan, biarlah hambamu mati saja, karena hambamu sudah cukup melihat Yesus. Maka hambamu tenang, hambamu diizinkan untuk apa? Menikmati sukacita. Maka sudah, ada Yesus Kristus di dalam hatinya, maka mati pun saya rela. Maka ada Yesus di dalam hatiku, maka saya mengalami kesulitan apapun, saya tidak takut. Kenapa? Karena Yesus sudah ada dalam hati saya. Kedua adalah siapa? Adalah Hana. Hana dicatat dalam Lukas pasal 2 adalah nabi perempuan, umur 84 tahun, dan dia sudah janda. Dan dicatat di situ, dia pada saat melihat Yesus Kristus, dia langsung mulutnya tidak bisa diam untuk apa? Memberitakan tentang anak tersebut, memberitakan tentang Mesias, memberitakan tentang Yesus Kristus. Maka mulutnya dipakai untuk memberitakan ke seluruh Yerusalem bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat. Saudara, orang yang ketiga ini siapa? Yaitu orang-orang yang rohani. Orang rohani membutuhkan Yesus Kristus. Orang yang melayani Tuhan membutuhkan Yesus Kristus. Orang yang paling mengasihi Tuhan juga membutuhkan Yesus Kristus. Maka hari ini orang kecil, Tuhan Yesus mengasihi mereka. Lalu orang pintar, Tuhan mengasihi mereka. Dan juga kepada orang yang paling rohani pun, Tuhan mengasihi mereka. Maka Tuhan memberikan akan jalan keselamatan kepada mereka melalui Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya mereka dapat menemukan penggenapan janji Tuhan yang sungguh-sungguh memberikan keselamatan kepada manusia. Pertanyaannya, apa sih isi janji itu? Pertanyaan adalah, apa yang menjadi isi dari setiap penggenapan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang di seluruh dunia ini? Maka saudara, tema kita adalah The Promise of Christmas. Tema kita adalah janji akan Natal. Pertanyaannya, apa yang Tuhan nyatakan di dalam janji Natal? Maka pertama, saya akan memberikan 3 poin dalam hal ini. Pertama, yaitu adalah the promise of Christmas. Itu adalah the promise of nearness. Sudah, the promise of Christmas adalah the promise of nearness, di mana Dia yang ada di sana, Dia mau datang ke dalam dunia, mendekatkan diri dengan saudara. Saudara, Allah yang ada di sana, tapi Dia mau datang mendekatkan diri dengan manusia berdosa. Sejak manusia dalam dosa, tidak ada seorang pun yang didatangi oleh Tuhan Allah, di mana Allah mendekatkan diri kepada manusia, rela mati untuk manusia dan memberikan penebusan kepada manusia. Tidak pernah ada di dalam sejarah. Maka yang ada adalah manusia rela mati bagi Tuhannya. Manusia rela mati demi dewanya. Itu banyak. Tapi Tuhan yang rela mati menebus dosa manusia, itu hanya satu di dalam sejarah, yaitu hanyalah pada pribadi Yesus Kristus. Itulah kenapa kekristenan dibenci oleh dunia. Itulah kenapa kita melihat banyak orang Kristen yang mengalami akan begitu banyak tragedi-tragedi berdarah. Kenapa? Karena orang-orang Kristen memiliki sebuah message yang sangat-sangat penting, dan tapi ada satu hal yang sangat-sangat tidak bisa diterima oleh dunia. Karena satu-satunya yang Tuhan kerjakan melalui Kristus dalam dunia, itu adalah satu-satunya yang tidak pernah dilakukan oleh setiap agama manapun. Itulah kenapa banyak orang membenci orang Kristen. Hari ini yang paling berani membenci orang Kristen adalah pertama,
adalah orang-orang yang beragama. Mereka punya agama, tapi mereka memakai agamanya bukan untuk mengasihi sesama, tapi mereka memakai agamanya untuk membenci sesama. Tetapi saudara, satu hal yang lain, yaitu negara yang tidak percaya kepada Tuhan, dan mereka tidak percaya kepada Tuhan juga, adalah yang melakukan akan satu hal yang sangat kecil kepada orang-orang yang beragama. Dan hal ini saya akan mengatakan yang seperti ini telah terjadi di Tiongkok. Saudara, saya selama ini melayani di Tiongkok, dan negara Tiongkok semakin lama semakin dengan getolnya berusaha untuk menghancurkan iman kekristenan. Sudah di dalam perayaan Natal hari ini, kita melihat justru di China tidak ada yang namanya kebaktian Natal yang dengan bebas. Mereka semua mengadakan kebaktian Natal dengan takut-takut. Mereka mengadakan Natal bukan dengan secara publik, tapi mereka merayakan Natal hanya sebatas mereka merayakan Natal dengan sederhana. Kenapa, saudara? Karena pemerintah memberikan peringatan tidak boleh merayakan Natal. Maka sudah banyak gereja-gereja yang sudah diberikan merayakan Natal tidak boleh di tempat lain, hanya pada gereja-gereja yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Di luar gereja ditentukan oleh pemerintah tidak boleh ada ibadah. Nah, sudah pada saat orang-orang di Tiongkok, orang-orang di China, mereka mengalami seperti itu. Saudara, kenapa justru hari ini mereka masih tetap dengan setia memberitakan Natal, dengan setia merayakan Natal? Saudara, karena mereka tahu pemerintah tetap hanyalah pemerintah. Pemerintah hari ini penuh berkuasa, tapi mereka tidak bisa membandingkan kuasanya di hadapan kuasa Tuhan Allah. Maka mereka tetap dengan setia memberitakan Injil. Mereka tetap merayakan Natal dengan sungguh-sungguh. Mereka tetap dengan cinta kepada Tuhan. Mereka tetap dengan mengalami kesulitan hidup di dalam iman kekristenan. Maka the promise of Christmas is about the promise of nearness. Tuhan mendekatkan dirinya kepada manusia. Dan saudara, pada saat Tuhan mendekatkan dirinya kepada manusia, Tuhan satu-satunya memberikan jalan melalui Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia, bukan kita dari dunia pergi ke surga. Tidak pernah ada itu. Tapi yang dari surga datang ke dunia, membawa kita kembali kepada Tuhan. Satu-satunya hanya di dalam Yesus Kristus. Maka saudara, itulah kenapa Kristus menjadi penting. Maka kenapa Kristus dipanggil Immanuel? Immanuel artinya God with us. Karena Tuhan beserta dengan kita. Dia mendekatkan diri kepada kita. Dia berserta dengan kita. Dan dia bukan God as far away God. Dia adalah dia yang right here and right now. Dia berserta dengan kita dan memberikan jalan kepada kita. Itulah kenapa, saudara, dia rela mendekatkan diri kepada saudara dan saya. Saudara, saya baru bulan kemarin saya melakukan sebuah studi. Dan studi itu dimulai dari mana? Studi itu dimulai dari tragedi Hong Kong. Kenapa Hong Kong dengan begitu majunya sebuah peradaban, dengan majunya akan setiap teknologi dan majunya setiap relasi masyarakat dengan masyarakat yang lain, justru adalah negara yang paling rusak hari ini. Sekarang kalau sudah pergi ke Hong Kong, modelnya sudah kayak glodok. Semua tembok isinya adalah sumpah serapah. Sudah di Hong Kong sekarang sudah tidak seperti dulu. Sudah pergi ke Mongkok, sudah akan temukan toko-toko Chinese sudah dibakar. Saya waktu berkhotbah di sana, lalu karena teman-teman setelah khotbah semua sudah pulang, akhirnya saya ikut sama protester jalan, saudara. Maka saya bersama dengan 1 juta orang di Jalan Nathan Road. Saya ikut join bersama dengan mereka. Dan waktu saya ikut join bersama dengan mereka, mereka mengatakan akan free Hong Kong. Mereka mengatakan bebaskan kami dari Hong Kong. Bebaskan kami menjadi negara yang bebas. Hong Kong negara yang bebas. Nah, sudah waktu mereka meneriakkan seperti itu, saya tanya why? Saya bilang why? Gitu.
Karena kami tidak suka main China. Itu komunis sistem. Kami tidak suka dengan komunis sistem. Semua itu adalah ajaran-ajaran yang merusak dan sebagainya. Makanya kenapa merusak? Ya karena dia pasti akan memberikan satu hal di mana kita menjadi tidak punya kebebasan lagi. Bukankah China sekarang negaranya lebih maju dari negaramu sekarang? Terus dia bilang, iya tapi itu semua kamuflase. Oh ya, kalau memang kamuflase berarti sebenarnya pemerintah China membodohi warga negaranya sendiri bahwa kelihatannya kita maju padahal tidak. Lalu membodohi dunia bahwa kita China negara maju padahal enggak. Saya bilang enggak juga. Justru di China orang di dalam juga merasakan itu, merasakan bukan kamuflase dan sebagainya. Pokoknya kami tidak mau komunis. Kalau sudah keluar kata pokoknya, diajak ngomong susah. Sudah saya ikut bersama mereka, tanya-tanya kepada mereka. Sampai pada saat mereka bentrokan dengan polisi, polisi melemparkan dengan gas air mata. Saya sempat merasakan panasnya mata saya karena gas air mata. Karena saya sendiri yang kepo ya. Karena saya sendiri yang cari masalah, akhirnya mata saya bakar karena gas air mata itu karena salah saya sendiri. Tapi saya paling enggak berusaha untuk melihat bahwa apa. Saya coba untuk belajar, kenapa engkau bisa begitu ngotot seperti ini. Nah sekarang saudara, keluar sebuah tuduhan bahwa apa? Bahwa movement, Hong Kong movement yang hari ini keluar itu adalah pengaruh dari iman kekristenan. Ada influence by Christianity. What? Apa betul pemerintah Cungguo pada saat mereka mengatakan bahwa apa? Bahwa Hong Kong movement influence by Christianity. Waktu saya mendengarkan, apakah sungguh? Saya coba pelajari akhirnya. Dan sudah tahu, pada saat pelajari saya kaget luar biasa. Kenapa? Karena apa yang dikatakan oleh pemerintah Cungguo itu bukan riset yang biasa. Riset yang dikeluarkan membuktikan sesungguhnya orang-orang gereja yang ada di Hong Kong, mereka ikut-ikutan menggalang massa, menggalang sebuah hal untuk melakukan sebuah protes. Saya kaget luar biasa. Nah saudara, akhirnya ditemukan bukti bahwa pendetanya mengatakan, mari kita mempersiapkan batu-batu, mari kita melemparkan batu kepada mereka yang tidak tahu tentang kebebasan beragama dan sebagainya. Kebebasan itu milik Tuhan, maka tidak boleh orang lain bisa menghancurkan atau melenyapkan. Dan akhirnya mereka justru gereja mempersiapkan batu-batunya, mempersiapkan makanan untuk para protester dan sebagainya. Sudah saya kaget luar biasa, saya pelajari dan akhirnya menunjukkan bahwa apa? Memang saudara, orang-orang di Hong Kong, kebanyakan orang-orang Kristen melakukan kebodohannya sendiri. Saya orang Kristen, tapi saya harus mengakui bahwa orang Kristen, satu sisi mereka sangat mempunyai semangat yang sangat indah luar biasa. Tapi satu sisi yang lain mereka pakai cara yang sangat tidak indah. Maka saya sangat malu dengan apa yang mereka lakukan. Dan sudah tahu, pada saat mereka protes seperti itu, saya coba untuk mencari dalam sejarah. Pernahkah ada di dalam sejarah di mana orang Kristen mempermalukan Tuhan melalui sebuah movement? Dan akhirnya di China tercatat pernah terjadi satu revolusi di China namanya Taiping Revolution. Terjadi sebuah revolusi Taiping di mana revolusi Taiping itu dimulai melawan dinasti Qing. Dimulai dari apa? Dimulai dari seorang mahasiswa yang ujian negara 3 kali gak masuk. Sudah? Seorang dari Guangdong, dari Hakka, di mana dia pergi ke Guangzhou untuk ujian negara setiap tahunnya, sudah 3 tahun, 3 kali ujian, dan 3 kali ujian apa yang terjadi? 3 kali ujian, 3 kali ditolak. Sudah, maka dia pesimis luar biasa karena sudah datang ke Guangzhou 3 kali untuk ujian negara, tapi 3 kali gagal. Maka pada saat sudah gagal, lalu tiba-tiba dia menerima traktat. Waktu itu orang Kristen di Guangzhou cuma 2 orang. Waktu itu di Guangzhou cuma ada 2 orang Kristen.
Dan 2 orang Kristen ini pergi memberitakan Injil, membagikan akan traktat. Dan waktu mahasiswa ini terima akan yang namanya traktat, langsung dia melihat bahwa ini pengharapan saya. Ini pengharapan saya, maka saya harus bertobat. Saya harus memberikan hidup saya kepada Tuhan, dan saya harus berubah. Di satu sisi ini satu hal yang baik, tapi satu sisi yang lain kebodohannya itu apa? Aku adalah saudaranya Yesus. Maka dia menganggap aku ini saudaranya Yesus, aku ini adiknya Yesus. 我是耶稣的弟弟. Dia berani mengatakan itu. Dan akhirnya apa? Dia memberitakan Injil di kampungnya. Lalu dia memberitakan Injil di provinsi Guangxi. Saudara tahu, hanya di dalam 2 bulan dia memberitakan di Guangxi. Dan akhirnya yang terjadi yaitu apa? 20.000 orang bertobat. Hanya dalam tempo 2 bulan 20.000 orang bertobat di Guangxi. Lalu puluhan ribu bertobat di Guangzhou. Dan saudara, dan waktu sudah begitu banyak masa, akhirnya orang ini begitu terkenalnya, sampai terakhir dinasti Qing kirim seseorang untuk menyampaikan, jangan kamu melakukan revolusi, jangan kamu membuat onar akan pemerintah. Dan akhirnya saudara, pemuda ini mengatakan, saya tidak takut siapapun, saya tidak takut pemerintah. 我是耶稣的弟弟. Maka apa? Karena aku adalah adiknya Yesus, aku akan lawan kamu, aku akan hancurkan kamu. Bodohnya minta ampun. Dan akhirnya terjadi itu apa? Mereka yang aneh. Akhirnya puluhan ribu ini melenyap. Pemerintah dinasti Qing akhirnya menghancurkan akan mereka, dan akhirnya mereka lenyap, mati. Saudara, tetapi saya heran, kenapa bisa dimulai dari satu mahasiswa yang bodohnya minta ampun, tetapi bisa membuat puluhan ribu orang bertobat, tapi dengan iman yang salah, lalu akhirnya berjuang di dalam revolusi Taipei. Makanya hari ini banyak orang Cungguo, orang-orang China tidak bisa menerima iman Kristen. Kenapa pemberitaan Injil kepada orang Tionghoa susahnya minta ampun? Karena termasuk mereka melihat kebodohan kekristenan di dalam Taipei Revolution. Setelah saya studi semuanya ini, saya melihat mahasiswa begitu penting. Lalu saya coba untuk melihat apa yang di Hong Kong. Yang Hong Kong itu semua adalah para mahasiswa. Tetapi pertanyaan saya, apakah Taipei Revolution akan berulang kembali di zaman ini? Jika Taipei Revolution kembali di dalam zaman ini, mungkin orang akan lebih sulit lagi mempercayai iman kekristenan. Jika memang yang terjadi adalah kebodohan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen lagi, maka akan lebih sulit lagi pemberitaan Injil diberitakan. Akhir zaman sudah tiba, di mana orang sudah semakin bebal mendengar firman Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana jika kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk memberitakan Injil dan situasi masih terbuka? Mengapa kita tidak rajin dan setia memberitakannya? Suatu saat nanti pemberitaan Injil akan semakin sulit. Pertanyaannya, are you ready? Apakah kita sudah siap untuk memberitakan Injil di dalam situasi yang akan lebih sulit? Kalau sekarang yang tidak sulit, saudara tidak belajar memberitakan Injil, apakah harus menunggu pada waktu pemberitaan Injil lebih sulit lagi untuk diberitakan? Saudara masih mau memberitakan Injil? Maka saudara, itulah kenapa pada saat melakukan studi semuanya ini, saya tergetar hati saya. Tergetar kenapa? Kalau Tuhan Yesus tidak datang kepada dunia, tidak datang kepada manusia berdosa, tidak memberikan keselamatan dan dia memberikan akan jalan untuk orang percaya bisa kembali kepada Tuhan, maka kami akan menjadi orang-orang yang mulutnya memuliakan Tuhan, tapi semuanya cuma sebuah ucapan manis belaka. Karena kami tidak pernah bertobat di dalam Kristus Yesus. Kami memperalat iman, memperalat Kristus, memperalat akan firman Tuhan. Semua kami pakai hanya untuk keinginan sendiri. Maka saudara, the promise of Christmas is about the promise of nearness.
karena dia mendekatkan diri dan dia mengajarkan apa yang harus kita kerjakan. Saudara, saya paling takut orang Kristen cuma pintar demo, tapi tidak pintar memberitakan Injil. Paling pintar untuk show off, tapi tidak pernah untuk involve di dalam pelayanan untuk orang. Maka saudara, inilah the promise of Christmas yang pertama, yaitu the promise of forgiveness. Kedua, saudara, apa sih janji di dalam Natal? Kedua adalah the promise of forgiveness. Saudara, kenapa Tuhan mengajarkan kepada manusia untuk mengampuni? Karena dunia ini membutuhkan pengampunan. Dan kenapa dunia membutuhkan pengampunan? Karena dunia paling sulit belajar mengampuni. Saudara, kita melihat manusia semakin lama semakin berdosa, semakin merusak, semakin membuat segala sesuatunya hancur lebur, sehingga manusia tidak bisa mengasihi satu dengan yang lain. Nah saudara, iman kekristenan adalah iman penuh cinta kasih. Tapi pertanyaannya, bagaimana saya bisa mengasihi? How to love others? Bagaimana mencintai sesama? Maka saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita di mana Tuhan datang ke dunia karena Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan Tuhan mau belajar, mau mengampuni saudara supaya saudara belajar mengampuni diri sendiri dan belajar mengampuni sesama saudara. Saudara, Yesus datang dunia untuk memberikan pengampunannya kepada kita, dan kita belajar mengampuni orang yang bersalah. Saudara, kemarin terjadi di Shanghai, di mana ada satu mahasiswa kita dititipin barang. Dititipin barang, ada satu sepatu yang mahal harganya dan satu kartu kredit dari Singapura, bank Singapura, dan dititipkan di dalam satu kresek. Lalu tiba-tiba kemarin kita ada persekutuan, dan waktu persekutuan mereka buang sampah. Dan waktu buang sampahnya itu banyak kantong kresek, dan salah satu kantong kreseknya adalah kantong kresek yang isinya sepatu yang mahal harganya dan kartu kredit ada di situ. Dan saudara, dan istri saya sudah bilang, itu kantong jangan dibuang ya. Itu kantong isinya adalah sepatu dan juga ada kartu kreditnya. Oh iya, Ci, gitu kan. Tetapi saudara, waktu dibawa keluar, akhirnya terbuanglah. Dan waktu terbuang, lalu naik Grab, saudara, naik Chinese Grab, gitu kan. Naik Grab versi Chinese, lalu akhirnya baru mau naik, akhirnya aduh cilaka, itu kantongannya yang isi sepatu sama kartu kredit kebuang. Saya harus kembali ke tempat sampah, tempat pembuangan sampah. Dan waktu kembali ke tempat pembuangan sampah, sampahnya sudah hilang. Pemulungnya hebat ya, bisa membedakan mana barang mahal, mana sampah, gitu kan. Dan akhirnya sudah nggak ada, saudara. Sepatu yang harganya puluhan juta, 10 juta nggak salah. Lalu kartu kredit bank dari Singapura. Dan saudara, pada saat itu sudah terbuang, sudah tidak ditemukan jejaknya. Anak itu sudah cari kemana-mana, dan besoknya dia kasih tahu kepada pemiliknya, di mana keluarganya di Singapura kirim pakai kantongan itu. Lalu akhirnya waktu mau dikasihkan kepada orangnya, dia bilang, maaf ya, kemarin barangmu masih ada, sekarang hilang. Langsung marah sekali perempuan itu. Langsung marah sekali, dia kayak orang gila. Dia bilang, lu tahu nggak itu sepatu harganya mahal? Itu mau saya pakai di dalam pesta ini. Tahu nggak? Nggak tahu. Kamu tahu nggak ada kartu kreditnya? Itu ada puluhan juta itu di dalam, bisa dipakai itu beli shopping. Tahu nggak? Enggak. Dan akhirnya marah sekali. Dan setelah marah dia bilang, Ci, kamu ngomong sama istri saya, Ci, saya nggak bisa ngampuni dia di hari Natal. Saya nggak bisa ngampuni dia. Kartu kredit itu penting, karena kalau ngomong kartu kredit saya harus ke Singapura.
Lalu sepatu itu adalah mahal dan juga itu adalah pemberian dari ibu saya. Dan sebagainya. Sudah singkat cerita, akhirnya dia harus belajar how to forgive. Susah sekali. Tetapi sudah waktu dia melayani bersama di sekolah minggu, akhirnya mendengar berita Injil melalui guru sekolah minggu yang bilang, Santi Ain cuy deh. Santi Ain nih, Santi Ain. Saat dia mendengar guru sekolah minggu itu bercerita tentang ini, padahal di dalam dirinya penuh dengan kemarahan, sambil melihat laki-laki yang dititipin itu, nggak bisa tahu. Langsung didengar Santi Ain, Santi Ain, Santi Ain. Dan akhirnya singkat ceritanya, akhirnya dia bilang melalui sekolah minggu yang cuma dengan simpel mengatakan Tuhan mengasihi saya, dia pun berkata Tuhan ampuni saya. Kalau saya baru tahu bahwa mengampuni itu susah, saya baru tahu mengasihi sesama itu susah. Saya mau mengampuni teman saya yang dititipin barang akhirnya menghilangkan barang saya susah untuk mengasihinya kembali. Saya susah untuk mengampuni dia. Sekarang saya baru tahu, Tuhan, Engkau seharusnya tidak perlu datang untuk mengasihi saya. Lalu menyuruh saya mengasihi sesama saya. Susah. Tetapi sudah pada saat Kristus datang dunia mengatakan apa? Saya tidak peduli seberdosa apapun engkau, tetapi aku mengasihi engkau sedalam-dalamnya kepadamu, maka aku mengasihi engkau. Terimalah kasihmu melalui tetesan darah. Maka setiap orang yang bertobat dengan nama Yesus Kristus, mereka menerima forgiveness dari Tuhan. Masa mereka menerima forgiveness dari Tuhan, itu adalah sebuah forgiveness yang tidak bisa diberikan oleh siapapun dalam dunia. Maka satu-satunya yang bisa memberikan the true forgiveness, the total forgiveness adalah comes by the Lord Himself. Dan itu hanya datang di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan akhirnya anak ini setelah mendengar dari guru sekolah minggu itu, Santi Ayo, Santi Aita, dan akhirnya dia belajar, aku mau belajar juga mengasihi. Akhirnya dia datang kepada laki-laki itu dan dia mengatakan, sorry ya, tadi saya marah sekali. Terus dia mengatakan, sorry ya, saya tadi tidak bisa mengasihi kamu. Saya ingin tampar kamu, jegal kamu, buang kamu, bunuh kamu, dan sebagainya. Tapi sekarang saya mau belajar mengampuni kamu. Anak itu bilang, sama, saya juga marah. Saya nggak mau dititipi, tapi mamamu yang dititipin saya. Sekarang hilang, saya harus tanggung jawab. Tapi sekarang saya berkata, saya juga mengampuni diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya merasa bersalah luar biasa. Sudah, forgiveness sesuatu yang penting. Dan forgiveness adalah sesuatu yang hanya dapat terjadi di saat Tuhan Allah datang ke dunia. Karena dialah satu-satunya forgiveness yang paling sempurna, forgiver yang paling sempurna. Dan dia datang ke dunia. Dan terakhir, yaitu the promise of Christmas is about the promise of God's love. Adalah menyatakan cinta kasihnya Tuhan kepada kita. Saudara, cinta kasih Tuhan itu bukan mendadak. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba Tuhan mengatakan I love you. Saudara, Tuhan punya cinta kasih adalah dari awal sampai akhir. Dia mengasihi manusia, dia mengasihi saudara dan saya, dia mengasihi orang-orang berdosa. Maka Alkitab mengatakan karena begitu besarnya cinta kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, sehingga kita beroleh hidup yang kekal di dalam Kristus. Maka itulah yang menjadi satu hal, inkarnasi Tuhan adalah bukti Allah mengasihi manusia. Kedatangan Allah dalam dunia itu adalah bukti cinta kasih Tuhan sungguh-sungguh dihadirkan kepada manusia. Tapi sadly kita seringkali misunderstanding terhadap inkarnasi Kristus. Saudara, banyak orang memakai contoh ya. Banyak orang memakai contoh tentang inkarnasi Kristus dengan contoh yang kelihatannya mirip,
tetapi tidak mirip sama sekali. Banyak orang menggambarkan Yesus itu sama seperti Superman. Superman tahu ya? Superman itu adalah tokoh komik yang dimulai dari tahun berapa? Kalau saudara lihat, tokoh komik Superman itu dimulai dari tahun 30. Kalian belum lahir semua. Saya juga belum lahir. Tahun 30, seorang bernama Jerry Siegel, di mana Jerry Siegel dia bikin komik Superman di tahun 30. Saya tanya, kenapa dia bikin komik Superman? Ada artinya. Karena tahun 30 Amerika mengalami inflasi, mengalami akan satu kehancuran ekonomi. Semua orang pesimis, banyak orang bunuh diri, sehingga Amerika menjadi sebuah negara yang bukan negara jelek sekali, ekonomi jelek, relasi jelek, masyarakat jelek, semua rusak semuanya. Amerika mengalami itu tahun 30. Maka sudah kalau lihat film, ada beberapa film yang menggambarkan itu. Misalnya Cinderella Man itu juga menggambarkan tahun 30-40 punya kondisi. Nah, Superman itu ditulis. Superman ditulis adalah pada saat apa? Superman ditulis tahun 30 adalah pada saat Amerika mengalami inflasi dan mengalami kehancuran besar-besaran. Dan waktu itu mereka mengalami pesimistik di dalam hidup mereka. Akhirnya mereka nggak tahu what is optimistic. Akhirnya mereka tidak tahu semuanya itu bisa terjadi tidak. Dan akhirnya sudah tahu apa yang terjadi. Pada saat itu yang terjadi itu, pada saat yang terjadi, pada saat Jerry Siegel, seorang Yahudi, seorang Jew, dia bukan orang percaya sama Kristus, dia bukan orang Kristen. Dia bikin komik DC komik dan dia bikin Superman. Dan waktu dia bikin Superman, booming luar biasa. Biasanya komik yang beli siapa? Anak-anak kecil kan? Di Amerika yang beli komik kan cuma anak kecil. Orang-orang dewasa pun beli, lansia pun beli. Kenapa? Karena mereka selain Alkitab, komik adalah segala-galanya bagi mereka. Maka waktu mereka baca komik, hati mereka terbakar bahwa masih ada optimistik dalam dunia ini. Kami sangat mencintai Superman karena dialah menjadi pahlawan optimistik kami semua. Dan saudara, tahun 30 dikeluarkan komik itu. Laris manis di Amerika. Tapi tahun 40 banyak orang di New York City mereka demo. Saudara. New York City dipenuhi orang-orang yang demo. Pertanyaan, demo apa? Saudara? Mereka demo tentang komik. Jutaan orang di New York City mereka demo demi komik. Pertanyaannya, ada apa dengan komiknya? Karena tahun 40 edisi yang keluar adalah The Death of Superman. Dan waktu melihat The Death of Superman, ya iyalah kami sudah punya optimistik, sekarang pesimistik lagi. Mati. Dan akhirnya apa? Pada saat mereka menemukan pesimistik lagi, mereka melakukan demonstrasi di New York City. Dan mereka minta apa? Bangkitkan Superman. Awake Superman. Make it awake again. Dan sebagainya. So mereka minta supaya apa? Bangunkan kembali. Bangkitkan kembali. Saudara, lalu bikin The Resurrection of Superman. Pertanyaannya, waktu orang Amerika berdemonstrasi di New York City, tahukah saudara, tahukah mereka bahwa yang bikin tokoh Superman itu adalah orang Yahudi? Di mana orang Yahudi tidak percaya kebangkitan. Bagaimana mungkin bisa suruh membangkitkan Superman? Sudah? Tapi setelah ada paksaan-paksaan, akhirnya mereka bikin edisi baru lagi tentang Superman. Jadi termati. Tapi sudah tahu nggak?
Beberapa tahun terakhir, 10 tahun terakhir muncul Superman versi baru kan. Ada Superman Return. Lalu kita melihat Batman juga ada Batman Begins, Batman Return, saudara. Dan kita melihat yang tokoh Superman yang baru-baru ini, saudara. Apa yang digambarkan? Juga ada kan The Death of Superman. Pada saat yang Superman Return kena batu krypton dan akhirnya mati, nyemplung ke laut. Tapi akhirnya bangun lagi. Lalu ada yang dimainkan yang paling baru, di mana dia juga mati, tapi setelah mati dimasukkan peti mati, saudara. Lalu apa yang terjadi? Peti matinya goyang, bangkit lagi. Itu sudah gak asli lagi. Itu bukan Jerry Siegel atau sudah diganti oleh orang-orang yang mengadopsi dari pemikiran kekristenan, sehingga yang mati bisa awake lagi. Saudara, dan banyak orang memakai ini sebagai gambaran Yesus Kristus sebagai Superman. Dia sudah mati, tapi dia bangkit lagi. Lalu ada yang mengatakan bahwa kelahiran Superman adalah karena papanya mengasihi bumi. Jadi akhirnya karena dia datang dari Pulau Krypton untuk datang ke dalam dunia. Saudara, di dalam film itu nggak digambarkan papanya mengasihi bumi. Dan karena karena planet Krypton itu mau dihancurkan, maka satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah mengirimkan Superman pergi ke bumi. Sedangkan papanya namanya mati di planet Krypton. Maka adakah cinta kasih Allah kepada dunia seperti papanya dan mamanya Superman ke situ? Enggak. Tapi banyak orang memberitakan Injil dengan cara seperti itu. Memperalat, tapi jangan begitu caranya. Kenapa? Karena itu ada batu sandungan sendiri. Yaitu apa? Memang di dalam cerita itu Allahnya nggak pernah mengasihi, ayah dari Superman nggak pernah mengasihi bumi. Hanya melihat ini adalah planet yang bisa menjadi tempat pelarian, maka dikirimlah ke sana. Lalu sampai mengatakan bagaimana menjelaskan Dwi Tunggal Allah menjadi manusia. Maka dikatakan apa? Kalau Superman, dia kalau pakai baju Superman, dia adalah Allah. Kalau dia menanggalkan baju Superman, lalu jambulnya dikasih sedikit, kasih kacamata, dan pakai baju, namanya Clark Kent. Dan waktu dia menjadi Clark Kent, dia menjadi manusia. Dalam hati saya, rupamu. Itu adalah pemberitaan Injil kan? Salah total. Tetapi orang inovasinya pakai segala cara untuk memberitakan Injil dengan cara seperti itu. Maka saya mau mengatakan, itu adalah pemberitaan Injil yang salah total. Mari kita kembali kepada sesungguhnya Alkitab mengajarkan apa? Alkitab mengajarkan Allah mengasihi manusia dengan secara personally mengasihi manusia. Dan karena dia secara personally mengasihi manusia, tidak peduli manusia sudah jatuh dalam dosa sekalipun, Yesus Kristus Anak yang tunggal didatangkan untuk manusia berdosa. Maka ini sungguh-sungguh adalah kasih Allah yang begitu total diberikan kepada kita. Dan dia datang melalui inkarnasi Allah menjadi manusia dan memberikan keselamatan kepada kita, karena memang hanya Allah yang dapat menyelamatkan kita semua. Pahlawan yang sudah anggap sebagai pahlawan sekalipun tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka saudara, mari kita belajar untuk melihat bahwa Tuhan datang ke dalam dunia karena sungguh-sungguh kasih-Nya mengasihi saya. Sehingga orang yang bobrok, orang yang rusak, orang yang gak layak seperti saya, Tuhan masih mau menyelamatkan saudara dan saya. Maka hari ini, bagaimana saudara hari ini meresponi kasih Allah? Bagaimana saudara meresponi akan kasih yang Tuhan berikan? Saudara, di Tiongkok, di dalam sejarah, saya kalau cerita Tiongkok habis-habis, karena saya sangat mengasihi kisah-kisah Tuhan bekerja di tanah Tiongkok. Saudara, di tanah Tiongkok pernah terjadi dalam sejarah, yaitu apa? Di satu kampung di mana mereka sangat sedih. Kenapa? Karena mereka selalu hidupnya sengsara. Mereka panen padi, mereka panen akan satu hal di mana apa? Mereka panen akan buah-buahan, mereka panen akan begitu banyak hasil panen mereka. Tapi tentara merah datang, dan masa tentara merah datang,
merampas semuanya, sehingga mereka tidak dikasih sedikit pun makanan untuk mereka. Akhirnya mereka makan jagung yang sudah dimakan oleh tentara merah, dan jagung bekas jagung itu mereka tumbuk-tumbuk lalu mereka jadikan bubur bukan bubur jagung gitu, bubur bekas jagung ya. Akhirnya bekas jagung itu dihancurkan lalu dicampur air panas lalu dijadikan bubur, mereka makan itu. Bayi-bayi mereka dikasih makanan itu, dan sudah tahu semua itu sangat membuat dia sengsara. Sampai karena musim dingin tidak tahu mau kasih makan apa, akhirnya mengatakan bahwa saya pergi ke tetangga saya, lalu saya mau kamu berkorban tangan untuk saya. Saya akan berkorban tangan untuk kamu. Supaya saya kasih tangan saya untuk anak kamu. Kamu kasih tanganku untuk anak saya. Jadi potong tangan sendiri supaya apa? Bikin dagingnya dibikin makan untuk anak. Dan itu terjadi. Dan mereka bertanya, Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan kami? Tuhan, kalau kamu betul-betul ada, kenapa Engkau tidak bersama-sama dengan kami? Sudah, mereka benci sama pemerintah. Mereka benci dengan tentara-tentara merah. Gambar yang digambarkan bagaimana waktu tentara merah datang ke satu kampung, mereka bersuka cita, itu bohong. Saya kalau ngomong ini lalu diputar di Cungkuak, saya pasti dikejar. Sudah, dan itu sungguh-sungguh. Banyak kisah-kisah yang saya temukan, mereka justru adalah orang-orang yang sangat kasihan karena tentara merah merampas semua panen mereka, sehingga mereka tidak disisakan untuk anak mereka sekalipun. Dan itu yang terjadi. Dan saudara, mereka sampai harus potong tangan untuk anak tetangga, dan mamanya tetangga, mereka harus potong tangan untuk anak saya. Akhirnya mereka tukar-tukaran tangan untuk buat kasih makan anak bayi dan sebagainya. Dan waktu mereka bertanya tentang Tuhan, tapi sudah tahu, para misioneri datang, mereka ditolak karena mereka benci. Kalau memang Tuhan ada, kenapa saya mengalami ini, mengalami itu? Lalu dia pun berkata, kalau Tuhan masih mengasihi kamu, maka saya datang ke sini adalah karena Tuhan datang kepadamu. Dia mengatakan, Tuhan sayang sama kamu. Itulah kenapa saya datang memberitakan itu kepadamu. Saya nggak butuh, kamu nggak butuh. Tetapi meskipun kau berkata nggak butuh, Dia datang untuk mau mengatakan kepadamu, Dia mengasihi kamu. Dan sudah, para misioneri-misioneri di Cungkuak di dalam sejarah, mereka masuk ke desa-desa, mereka memberitakan Injil. Dan sudah, mereka banyak yang mati konyol. Tapi meskipun mereka banyak mati konyol, banyak juga yang pelayanan mereka diterima. Sehingga akhirnya sekarang kenapa di Tiongkok justru orang Kristen semakin tambah banyak, dan banyak yang mereka setia luar biasa kepada Tuhan. Karena mereka tahu Tuhan mengasihi mereka, karena Tuhan tahu susahnya hidup manusia. Sampai akhirnya orang-orang yang bule itu, para misioneri-misioneri itu, mereka pun juga akhirnya berkata, saya rela miskin. Saya di UK, saya adalah orang yang punya rumah, tapi saya jual rumah saya untuk bertemu dengan kamu. Saya di US, saya adalah orang yang punya profesi yang cukup mapan, tapi saya meninggalkannya karena Tuhan mengasihi kalian. Dan akhirnya orang-orang kampung itu, mereka akhirnya sadar, mereka jauh-jauh datang karena Dia mengasihi saya. Begitu juga ada satu namanya Sundar Singh, di mana dia adalah seorang juga dipakai sama memberitakan Injil, naik gunung, naik lembah dan sebagainya. Sampai akhirnya satu kali dia naik ke satu gunung yang sangat-sangat terjal, kakinya robek dan berdarah-darah karena batu-batu begitu tajam, kerikil yang begitu. Akhirnya dia sampai di atas, dia beristirahat. Dan waktu dia beristirahat, orang kampung datang dan dia melihat, ada foreigner, ada orang luar kampung ini. Dan akhirnya orang-orang berusaha untuk apa? Berusaha untuk membunuh dia. Tapi sudah tahu, pas orang-orang membunuh dia,
Tiba-tiba kepala desa berkata, jangan, kamu jangan bunuh dia. Kenapa? Coba lihat kakinya. Kakinya penuh dengan darah, lebam, dan penuh dengan memar. Dia susah-susah dari bawah mau naik ke atas. Dan pasti ada something yang dia mau katakan. Tunggu sampai dia selesai istirahat. Dan setelah dia selesai istirahat, akhirnya dia kaget. Orang sudah nontonin dia. Tidurnya enak ya. Setelah tidur enak, tanya, kamu ada berita apa buat kami? Akhirnya dia memberitakan Yesus Kristus. Dan pada saat dia memberitakan Yesus Kristus, akhirnya satu kampung di atas lembah gunung bertobat menerima Yesus Kristus. Kenapa mereka bisa bertobat? Karena melihat Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mengirimkan orang yang rela menderita supaya membawa cita kasih-Nya kepada mereka. Sehingga akhirnya Tuhan bekerja melalui luka-luka kakinya, membuat orang-orang sadar bahwa ini penderitaan yang luar biasa. Dan akhirnya satu kampung bertobat. Saudara, saya tidak tahu sampai pada hari ini, sampai kapan saya bisa melayani, baik di Chungkwok, baik di Taiwan, maupun saya melayani di Hongkong. Saudara, kalau saya mau sharing, saya selama 5 tahun terakhir, saya sudah begitu banyak dibenci oleh orang-orang, khususnya security kampus. Saya berapa kali di kampus saya diusir. Berapa kali saya di tahun ini, saya 2 kali diinterogasi. Pertama di Hong Kong, kedua di Shanghai. Di Shanghai saya pernah 1 kali, saya belum sharing di tempat ini. Saya mau berangkat ke Taiwan, dan akhirnya saya sudah lewat imigrasi. Setelah saya lewat imigrasi, tinggal masuk pesawat, saya dicekal kayak koruptor. Di mana orang imigrasi mengatakan, "Are you Daniel Santoso?" "Yes, I am." Akhirnya dia mengatakan, "You cannot go to that plane. Kamu nggak boleh naik ke pesawat itu." "Why?" "Kamu harus keluar." "Why?" Akhirnya bilang, "Nanti dijelaskan ke depan." Setelah sampai keluar ke depan, saya minta kejelasan. Kenapa saya dicekal? Kenapa saya tidak boleh berangkat? Orang nontonin saya udah kayak koruptor ya Pak, ditangkap. Saya marah luar biasa. Bagaimana mungkin akhirnya saya 1 orang, lalu ada 4 orang imigrasi pakai seragam, itu mendampingi saya. Cuma 2 orang pada satu saya didampingi. Pertama, saya K-pop idol, saya memang artis atau saya orang penting. Kedua adalah saya orang berdosa atau saya orang jahat, sehingga akhirnya saya dijaga oleh seperti itu. Saya dijaga seperti koruptor. Saya marah luar biasa. Akhirnya sampai keluar, saya minta kejelasan. Kenapa saya dicekal? Lalu mereka bilang, pihak Taiwan yang cekal kamu. Tidak mungkin, saya bilang. Pihak Taiwan tidak mungkin cekal saya. Saya selama datang ke Taiwan tidak pernah dicekal 1 kali pun. Saya salah apa? Tolong kasih tahu saya. Lalu dia bilang, kamu overstay 30 hari. Saya langsung ketawa. Saya bilang, saya datang ke Taiwan paling lama cuma 1 minggu. Saya tidak pernah lebih dari 30 hari ada di Taiwan. Buktinya, ya kalian yang pengurus di sini tahu kan, saya datang ke Taichung nggak pernah sebulan kan, ke Taipei nggak pernah sebulan kan. Saya selama ini selalu datang paling lama 1 minggu. Nah, sudah, saya minta buktinya. Lalu akhirnya ini, saya bilang ini, coba lihat lembaran belakangnya, ada bukti saya. Akhirnya orang yang sudah mengatakan saya tidak boleh terbang, garuk-garuk kepala, lalu bilang, iya ya, kamu nggak salah ya. Saya bilang, saya nggak salah, lu bilang salah. Sekarang pesawat sudah terbang, gimana dong? Sudah, maka akhirnya pihak sudah bilang, minta maaf ya, kami minta maaf. Saya sudah dicekal kayak orang melakukan kejahatan. Kamu harus tanggung jawab. Saya bilang, saya cuma bisa tanggung jawab. Tiket kamu dikembalikan uangnya semua. Iya, tapi setelah dari Taiwan saya ada tiket lain. Kamu bisa ganti nggak? Nggak bisa. Akhirnya saya nggak bisa terbang. Dan sudah ini satu hal. Oh, datang ke Taiwan aja susah sekali. Lalu tanggal 1 Desember waktu saya mau pimpin kebaktian Natal, saya juga diinterogasi di Hong Kong West Station. Diinterogasi hampir 1 jam. Dan akhirnya saya punya koper dibuka. Dan akhirnya ditemukan saya punya jubah untuk perjamuan kudus. Jubah saya, Alkitab, dan juga buku rohani. Akhirnya dia berkata, "Are you pastor?"
Saya harus ngomong apa? Akhirnya saya mengatakan, yes I am. Akhirnya dia mengatakan, bahwa apa? Dia mengatakan, kamu selama ini melayani di Hong Kong? Dan yes. Dan akhirnya dia hanya diam saja, lalu akhirnya tutup. Akhirnya silakan jalan. 1 jam saya interogasi, sampai bongkar tas. Tidak pernah terjadi selama saya melayani 17 tahun. Baru ini pertama kali. Dan selama 5 tahun terakhir, berapa banyak kampus yang sudah mengusir saya. Di Liuzhou saya diusir. Sampai akhirnya satu berita yang sangat sakit adalah, please take your poison message out from the school. Sakit luar biasa. Khotbahku adalah poison message. Wow, sangat sedih luar biasa. Dan 2 kali saya diusir dari Harbin University of Science and Technology. 2 kali diusir. Saya sangat sedih luar biasa. Sudah, tetapi kemarin saya waktu mau datang ke Taiwan, saya juga takut luar biasa. Apakah saya akan dicekal untuk 2 kalinya? Tapi saya bersyukur saya bisa masuk ke Taiwan. Dan sudah tahu sukacita saya, 2 hari yang lalu saya digerakkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk lihat, Senin kamu masih ada di Taiwan. Kemana kamu bisa melayani? Dan akhirnya saya kontak satu anak di Hong Kong yang dia ada di Kaohsiung. Saya bilang, memungkinkan kalau saya pergi ke Kaohsiung ketemu dengan mahasiswa Indonesia. Dan 2 hari yang lalu kita arrange dan akhirnya sudah fix hari Senin besok. Saya akan pergi ke Kaohsiung dan bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Kaohsiung. Kita bikin Natal bersama. Saya bilang, berapa orang yang bisa hadir? Saya tanya kepada mereka, mungkin 6-10. Sudah, tetap jalan. Kalau usahakan bisa lebih banyak orang, karena ini kesempatan Natal bersama. Dan akhirnya mereka berjuang. Saudara, Christmas is about God's love. He promised it to us, and He gave it to you through Jesus Christ. Saudara, inilah sesuatu hal, the promise of Christmas. Dia mengasihi saudara, maka Dia mau mendekatkan diri kepada saudara. Dia mau datang kepada saudara mengampuni orang berdosa seperti saudara saya. Dan Dia datang membawa cinta kasih Tuhan Allah kepada saudara, dan saya tidak layak dicintai. Tapi Dia datang untuk mengampuni dan memberikan kesempatan bagi kita supaya kita bisa kembali kepada Tuhan dan merdeka dari dosa. Maka hari ini sebelum kita akan menutup, mari kita bersama-sama kepada Tuhan. Sudahkah engkau bertobat di hadapan Tuhan? Sudahkah engkau diampuni oleh Tuhan? Sudahkah engkau melihat Dia sungguh-sungguh mau mendekat kepadamu dan memberikan keselamatan bagi? Saudara, Dia datang karena Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Dia tahu yang paling sempurna, maka itu diberikan bagi kita. Maukah engkau menerimanya bila engkau yang menjawabnya di hadapan Tuhan? Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Bapa. Di atas mimbar ini saya memberanikan diri menantang engkau. Ambillah dengan sikap berdoa dan meresponi setiap panggilan. Sebagai hamba Tuhan, saya digerakkan oleh Tuhan untuk menantang engkau pada hari ini. Siapakah dengan engkau yang berkata, Tuhan, ampunilah saya orang berdosa. Saya seringkali nggak sadar betapa berbahayanya saya karena dosa-dosa saya. Saya seringkali melakukan dosa di mana saya seringkali menjerumuskan diri saya sendiri jauh daripada Tuhan. Tapi saya sadar saya butuh Engkau ya Tuhan. Saya tahu saya adalah orang yang sangat-sangat tidak punya pengharapan.
Tapi siapa yang berkata, Tuhan ini saya mau bertobat, saya mau kembali kepada jalan yang benar. Siapapun engkau yang ada di tempat ini, siapa yang berkata, Tuhan ampunilah saya, berbelas kasihanlah kepada saya mau menerima engkau sebagai juru selamat saya secara pribadi, dan saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Tolong Tuhan ubah hidup saya. Dan siapa yang punya doa seperti ini, jangan engkau keraskan hatimu, jangan engkau malu di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Tidak usah malu di hadapan teman sebelah kanan dan sebelah kiri. Bisa Tuhan menggerakkan kamu untuk, ini saya Tuhan, ampuni dosa saya. Saudara, tidak saling tunggu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, dan saya akan berdoa untuk saudara. Siapa yang punya doa seperti ini? Siapa yang punya doa seperti ini? Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Adakah lagi? Puji Tuhan. Adakah lagi? Puji Tuhan. Adakah lagi? Sudah bukan menjawab saya, tapi engkau menjawab Tuhan yang memanggil engkau. Tangan diturunkan. Yang kedua, siapa yang berkata, Tuhan, saya masih bergumul, apakah saya sungguh-sungguh sudah Kristen atau belum? Saya mungkin sudah Kristen, tapi saya masih banyak bermain-main di dalam kehidupan saya, sehingga saya tidak menganggap penting iman saya di hadapan Tuhan. Tapi hari ini saya sadar saya harus kembali kepada kekristenan yang sejati. Saya harus memberitakan Injil. Saya harus belajar melayani Tuhan. Saya harus setia dan rajin ke gereja. Dan siapa berkata, Tuhan, saya mau kembali kepada imanku yang sesungguhnya. Ampuni saya kalau saya sudah meninggalkan Engkau terlalu lama. Saya mau kembali kepada Tuhan. Saya mau mengubah hidup saya. Saya menjadi orang Kristen yang lebih benar lagi dari itu. Siapa punya doa seperti ini? Siapa punya doa seperti ini? Siapa punya doa seperti ini? Angkat tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Adakah lagi? Puji Tuhan. Adakah lagi? Engkau bukan menjawab saya, engkau menjawab Tuhan yang memanggil. Tangan diturunkan. Terakhir, yaitu siapakah di antara engkau yang berkata, Tuhan, jika engkau memanggil saya mau menjadi hamba, diutus kemanapun engkau mengutus kami, ini saya Tuhan, saya mau pergi. Kalau Tuhan tidak utus, tidak mungkin saya dapat pergi. Tapi jika Tuhan mengutus, ini saya Tuhan, saya mau pergi bagi kemudian. Siapa yang punya doa seperti ini? Siapa yang punya doa seperti ini? Beranikan dirimu, angkat tangan di hadapan Tuhan. Jika Tuhan mau memanggil, ini saya. Puji Tuhan. Adakah lagi? Adakah lagi? Puji Tuhan. Adakah lagi? Engkau bukan menjawab saya, engkau memanggil Tuhan yang memanggil. Adakah? Tangan diturunkan. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas setiap cinta kasih Tuhan. Bersyukur atas setiap cinta kasih Tuhan. Kami yang tidak layak ini Engkau mau datang untuk membongkar hidup kami yang tidak beres. Karena kami tahu kami adalah orang-orang yang layak dihanguskan oleh Tuhan Allah. Tapi kami berterima kasih karena Engkau memberikan cinta kasih-Mu hadir, mendekatkan diri kepada kami. Cinta kasih-Mu hadir, mengampuni kami. Dan cinta kasih-Mu hadir melalui pribadi Yesus Kristus, menunjukkan kepada kami betapa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami melalui keselamatan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah dosa kami. Berbelas kasihanlah bagi kami semua. Karena kami tidak bisa tidak, hanya Engkau saja dapat menyelamatkan kami semua. Kami bersyukur, berterima kasih, menyerahkan setiap kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa memohon